Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai di bagian-bagian akhir dari penjelasan ayat yang terdapat di dalam Suratul Hasyr. Dan ayat yang sedang kita jelaskan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat dan memperhatikan apa yang telah dia kerjakan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini memerintahkan kepada seluruh orang-orang beriman, baik itu laki-laki ataupun perempuan, berupa hal-hal yang menjadi tuntutan daripada keimanan. Karena ketika kita telah menyatakan diri sebagai orang beriman, telah mengaku bahwa kita telah beriman, maka sejak itu pula kita dituntut untuk membuktikan keimanan kita. Karena secara asal keimanan itu berkaitan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Dan apa yang ada di dalam hati itu wajib untuk dibuktikan melalui amalan-amalan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran kita teramat sering membaca ayat yang mana dipasangkan antara amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal saleh. Karena memang keduanya tidak bisa dipisahkan. Ketika seseorang beriman dan ia benar dalam keimanannya, maka dia akan melakukan amal saleh. Dan keimanan itu adalah keyakinan. Ketika seseorang meyakini bahwa kesyirikan itu adalah perbuatan yang sangat besar dosanya di sisi Allah, maka jika benar keimanannya, dia akan menjauhi kesyirikan itu. Jika seseorang meyakini, mengimani bahwa salat itu adalah
perintah yang sangat besar di sisi Allah dan keyakinan dan keimanannya benar, maka pasti dia akan melaksanakan salat. Demikian seterusnya. Apa saja yang kita yakini bahwa itu adalah perintah Allah, jika kita benar dalam keyakinan dan keimanan itu, maka pasti akan membuahkan yang namanya amal saleh. Karenanya sekali lagi disebutkannya iman dan amal saleh dalam Al-Quran secara bersamaan, itu menunjukkan bahwa keduanya memang tidak terpisahkan. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama adalah luzumu taqwahu sirra wa alaniyah fi jami'il ahwal. Kita diperintahkan untuk selalu menetapi ketakwaan, baik dikala kita sendirian tidak ada yang melihat, demikian pula dikala kita berada di tengah-tengah manusia. Fi jamil ahwal, di dalam semua keadaan, baik keadaan kita sedang lapang penuh dengan kemudahan ataupun di saat kita sedang diuji dengan kesulitan, kita diperintahkan untuk selalu menetapi ketakwaan, yaitu selalu berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal yang kita dituntut untuk selalu menjaganya itu adalah menjaga perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinasihatkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang juga sepupunya yang ketika itu masih sangat belia usianya, yaitu Abdullah bin Abbas. Nabi pernah mengatakan kepadanya, dan tentunya nasihat ini tertuju kepada kita semua, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksud daripada menjaga Allah itu adalah menjaga perintah-perintah dan larangan-larangannya, menetapi ketakwaan dalam semua keadaan. Dan di ayat ini juga kita diperintahkan untuk melihat dan memperhatikan ma lahum wa ma alaihim, apa yang menguntungkan bagi diri kita dan apa yang merugikan dari amalan-amalan, apa yang akan memberikan kemaslahatan bagi diri kita dan apa yang amalan yang menimbulkan mafsadat dan kemudaratan bagi diri kita. Dan berkaitan dengan manfaat dan mudarat, kemaslahatan dan mafsadat bagi diri seseorang, itu tidak hanya ukurannya apa yang ada di dunia, tetapi yang tidak kalah pentingnya, bahkan itulah yang menjadi ukuran utama yang harus kita perhatikan adalah ketika kita berada di alam akhirat. Jadi ayat ini memerintahkan kita untuk selalu memperhatikan amalan-amalan yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan 1 kali 24 jam, kita perhatikan dengan seksama. Mana amalan yang memberikan manfaat untuk kehidupan akhirat kita, dan itu kita pertahankan, kita istiqomahkan, dan kita juga mengecek jangan sampai ada juga amalan yang merugikan maslahat akhirat kita, yang menghilangkan kemaslahatan kita di hari akhirat. Maka itu segera kita tinggalkan dan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Karenanya Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan berkaitan dengan ayat ini, ya beliau mengatakan wa hadhil ayatul karimah aslun fi muhasabati al-abdi nafsah. Jadi ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ini merupakan ayat yang mendasari perintah untuk melakukan muhasabah. Perintah untuk kepada setiap kaum muslimin dan muslimat untuk memperhatikan dan mengevaluasi dirinya, melihat amalan-amalannya. Wa annahu yanbaghi lahu an yatafaqqadaha, dan sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengecek dirinya. Fa in ra'a zalalan tadarakahu bil iqla'i anhu. Kalau dia melihat di dalam aktivitas kesehariannya itu terdapat ketergelinciran dalam dosa, maka dia segera meninggalkannya. Ia segera meninggalkannya dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh, dan menghindarkan dirinya dari penyebab-penyebab yang mengantarkan kepada perbuatan dosa tersebut. Dan itu adalah salah satu tanda benarnya taubat seseorang. Jadi ketika seseorang bertaubat kepada Allah, maka ia meninggalkan dosa tersebut. Ya, bukti paling penting benarnya taubat seseorang dari suatu dosa ketika ia meninggalkan dosa itu. Dan yang kedua, ketika seorang benar-benar serius dan sungguh-sungguh di dalam meninggalkan suatu dosa, maka dia juga akan meninggalkan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dan mengantarkan seseorang kepada dosa tersebut. Jadi misalnya seseorang bertobat dari bermain judi, maka dia meninggalkan perjudian, dan dia meninggalkan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kembali kepada perjudian. Jadi ketika seorang meninggalkan perjudian tapi masih suka melihat-lihat orang main judi, maka itu belum menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh di dalam taubatnya. Belum bisa dinilai bahwa taubat seperti itu adalah taubatan nasuha. Ya, kenapa? Karena dia belum meninggalkan secara totalitas. Ya, jadi orang yang bertobat dari suatu dosa, maka dia tidak menyukai terjerumus di dalam dosa itu, sebagaimana ia tidak menyukai dimasukkan ke dalam api yang menyala. Nah, itu adalah tanda bahwa dalam diri orang tersebut benar-benar telah memiliki keseriusan dan kesungguhan untuk bertobat dari dosa yang pernah ia lakukan. Wa in ra'a nafsahu muqassiran fi amrin min awamirillah. Jadi ya, yang kita lihat itu adalah apakah ada larangan yang kita lakukan. Kalau ada, segera tinggalkan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan perintah. Apakah dalam melaksanakan perintah ada kekurangan-kekurangan di dalamnya? Maka ketika kita melihat ternyata di dalamnya terdapat kekurangan, misalnya kita diperintahkan salat, alhamdulillah kita melaksanakannya. Tetapi setelah kita periksa ibadah salat kita, ternyata banyak kekurangan. Ya, ketidakkhusyuan terutama, kita dapati hal tersebut. Maka kewajiban kita ketika kita telah mengetahui adanya kekurangan di dalam menjalankan suatu perintah, itu adalah badlu juhdihi. Dia mengerahkan seluruh kesungguhannya, wasta'ana bi rabbih, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua hal yang selalu dihadirkan secara bersamaan. Kesungguhan, usaha, dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, karena yang menentukan hasil dari suatu usaha itu adalah Allah. Sehingga mutlak kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan usaha kita. Ya, tidak bisa kita hanya mengandalkan usaha kita. Usaha yang kita lakukan itu hanya sebagai modal untuk kita meminta pertolongan kepada Allah. Karena Allah juga tidak memberikan pertolongannya kepada orang yang tidak melakukan ikhtiar. Pertolongan Allah itu diberikan oleh Allah kepada orang yang melakukan usaha. Karenanya para ulama menjelaskan bahwa rukun tawakal itu adalah ikhtiar, ya, melakukan usaha, baru kemudian memasrahkan hasilnya kepada Allah. Kalau hanya pasrah tanpa usaha, maka itu tidak dinamakan tawakal. Tapi kalau usaha itu berpadu dengan kepasrahan kepada Allah berkaitan dengan hasil, maka itulah tawakal. Dan orang yang bertawakal, kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi mengerahkan usahanya, kemampuannya, dan meminta pertolongan kepada Tuhannya. Fi tatmimihi wa takmilihi wa itqanihi. Dalam rangka meminta pertolongan kepada Allah, dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan daripada perintah tersebut. Jadi sebagai contoh, salat. Kita bersyukur kita bisa melaksanakan salat, tapi kita merasa dalam pelaksanaan salat masih terdapat kekurangan. Salah satu kekurangan tentunya adalah ketidakmaksimalan dalam kekhusyuan di dalam melaksanakan salat. Maka kita meminta kepada Allah agar kita diberikan kekhusyuan. Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah saya, bantulah kita, diri kita. Kita minta pertolongan kepada Allah. Dalam hal apa? Ala dzikrik, agar kita selalu bisa mengingat Allah. Ya, kemudian syukrik, agar kita selalu bisa bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga itu adalah wa husni ibadatik, agar kita melakukan suatu ibadah dengan pelaksanaan yang paling terbaik. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa ya, kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali Allah yang memberikannya. Ya, dalam hal yang paling sederhana sekalipun, ya, kita selalu menyadari la haula wala quwata illa billah. Apalagi kalau memang pada hal-hal yang berat, ya, seperti khusyuk di dalam salat. Allah sudah menyebutkan bahwa itu adalah perkara yang sangat berat, sehingga kita benar-benar sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di dalam ayat disebutkan juga, ya, diulang lagi, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ketika seseorang meyakini bahwa Allah mengetahui apa yang kita kerjakan, tidak ada yang tersembunyi dari pantauan Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Bahkan suatu pekerjaan atau suatu amalan yang kita lakukan di tempat yang paling tersembunyi sekalipun, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan inilah yang akan mengantarkan seseorang untuk selalu merasa bahwa ia terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang berpindah dari merasa terawasi oleh manusia, berpindah menjadi merasa terawasi oleh Allah. Dalam melakukan kebaikan,
dia tidak lagi butuh pada penilaian manusia, karena yang dia cari adalah penilaian Allah, dan dia yakin bahwa Allah melihat apa yang dia kerjakan, sehingga dia tidak peduli ada yang melihat, tidak ada yang melihat. Dia tidak peduli itu karena dia yakin bahwa Allah melihat, dan itu sudah cukup di dalam kita melakukan suatu kebaikan. Karena yang akan memberikan kita ganjaran di akhirat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang kita cari penilaiannya. Makanya Allah sangat murka kepada seorang yang melakukan kebaikan. Dia mengharap ganjaran dari Allah, tetapi dalam melakukan kebaikan itu justru yang dia cari adalah penilaian manusia, ingin dipuji oleh manusia. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang merasa terawasi oleh Allah, itu juga menjadi penyebab dan faktor yang sangat besar perannya di dalam mencegah kita dari melakukan suatu keburukan. Karena ketika kita akan melakukan suatu keburukan dan kita merasa tidak ada yang melihat, tetapi ketika kita mengetahui bahwa Allah melihat, maka itu bisa mencegah kita dari melakukan suatu keburukan. Dan di dalam ayat tadi disebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang atau setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia kerjakan untuk hari esoknya, yaitu hari akhiratnya, masa depan akhiratnya. Jadi kita tidak dilarang untuk menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi kita di dunia ini. Itu tidak dilarang. Tetapi yang paling utama adalah menyiapkan apa yang akan kita bawa sebagai bekal di kehidupan akhirat kita. Dan ketika seorang muslim selalu mengingat kehidupan akhiratnya, dan itulah yang dinasihatkan kepada kita dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Ketika kita selalu mengingat kehidupan akhirat, di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, fa innahum idza ja'alul akhirata nusba a'yunihim. Ketika seseorang menjadikan akhirat itu selalu berada di pelupuk matanya, wa qiblata qulubihim, dan menjadikan hari akhirat itu sebagai kiblat daripada hatinya, wahtammu lil muqam biha, dan ia sangat memperhatikan bahwa suatu saat dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Kalau kesadaran seperti ini selalu muncul di dalam diri seseorang, maka hasilnya adalah ijtihadu fi kathratil a'mal al-musila ilaiha wa tasfiyatiha minal qawati wal awaiq. Maka pasti orang tersebut akan bersungguh-sungguh. Ada suatu fenomena yang kadang kita perhatikan dan kita lihat, dan ini diantisipasi oleh Nabi SAW, yaitu ketika seseorang sakit dan sakitnya itu sudah sangat parah, bahkan yang mengalaminya menduga bahwa itulah yang akan merenggut nyawanya. Maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Biasanya kalau dia punya harta, maka dia akan menginfakkan atau menyedekahkan atau mewakafkan harta yang dimilikinya. Nabi mengingatkan dalam kondisi seperti itu, paling maksimal adalah sepertiga saja, tidak boleh melebihi daripada sepertiga, karena akan memudaratkan ahli warisnya. Tapi poinnya di sini bahwa ketika seseorang mengingat hari akhirat, maka semangat berbuat kebaikannya akan meningkat. Sebagaimana orang yang sakit tadi, karena dia sudah semakin yakin, semakin meningkat keyakinannya bahwa sebentar lagi dia akan meninggal, maka dia segera melakukan amal-amal kebaikan sampai ingin menyedekahkan semua harta yang dimilikinya. Lupa bahwa ada ahli warisnya yang juga membutuhkan. Tapi poinnya di situ bahwa ketika kita mengingat hari akhirat,
maka insyaallah itu akan menumbuhkan semangat kita di dalam melakukan amal kebaikan. Jadi di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini merupakan ayat yang penting untuk menjadi renungan, ya, menjadi bahan renungan. Karena di dalamnya terdapat banyak nasihat yang sangat kita butuhkan agar kita memiliki kestabilan dalam menjaga keimanan kita. Pertama, Allah memanggil kita, wahai orang-orang beriman. Kemudian setelah kita dipanggil, kita diperintahkan bertakwalah kepada Allah. Dan kita sudah mengetahui apa maksud daripada perintah bertakwa. Kita menjaga perintah-perintah Allah dan menjaga larangan-larangan Allah. Kemudian diperkuat lagi, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan bekal apa yang telah dia siapkan untuk hari akhirat. Dan ini berkaitan dengan perintah yang sebelumnya, ya, berkaitan dengan perintah bertakwa. Ya, jadi dilihat, ya, para ulama sering mengibaratkan orang yang teliti di dalam menghisab dirinya di dunia, itulah yang akan berhasil di akhirat. Seperti diibaratkan seperti seorang pedagang. Ketika seorang pedagang teliti di dalam menghitung untung ruginya, maka itulah yang akan menjadi pedagang yang sukses. Karena kalau dia lihat catatannya, ketika dia melihat ada keuntungan, maka dia akan pertahankan atau dia akan tingkatkan. Ketika melihat ada kerugian, maka dia akan tutupi. Maka seperti itulah yang biasa diibaratkan oleh para ulama. Ya, ketika seseorang melihat amalan-amalannya, dia melihatnya dengan jujur dan dengan ketat. Ya, dan jangan sampai kita terjebak di dalam menghibur diri. Ya, sebenarnya banyak dosa yang dilakukan, tetapi menghibur diri bahwa itu tidak apa-apa karena kamu sudah haji, sudah umrah, sudah memberi makan anak yatim. Nah, jangan sampai kita merasa aman dari ancaman Allah hanya karena satu dua dari amalan kebaikan kita. Nah, itu adalah bentuk tagrir, ya, bentuk tipu daya yang dibisikkan oleh iblis di dalam hati-hati kita supaya kita tidak memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian diulang lagi wattaqullah. Ya, dalam satu ayat dua kali diulang perintah bertakwa kepada Allah. Dipastikan lagi bertakwalah kepada Allah. Kemudian di akhir kita diingat innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui. Di saat kita berusaha untuk bertakwa, ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan. Di saat terjadi kekurangan, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Ya, sehingga kita selalu berhati-hati. Makanya sebagian ulama mengibaratkan orang yang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati. Sebagaimana berhati-hatinya seseorang yang berjalan di atas suatu jalan yang di sana terdapat banyak duri. Umar mengatakan, perhatikan bagaimana seseorang yang berjalan di tempat yang banyak durinya, apa yang dia lakukan? Ya, dia akan berhati-hati jangan sampai duri itu terinjak. Kata beliau, itulah orang yang bertakwa. Orang yang selalu memiliki ekstra hati-hati ketika dia berjalan di muka bumi ini, jangan sampai menginjak duri. Maksudnya jangan sampai terjerumus di dalam kesalahan. Tetapi ketika terjerumus dan itu sesuatu yang tidak terelakkan, maka dia segera bertobat kepada Allah, tetapi dengan tobat yang sungguh-sungguh. Ya, tobat yang sungguh-sungguh itu adalah meninggalkan dosa, bahkan membenci dosa tersebut sebagaimana dia membenci dimasukkan ke dalam api yang menyala. Jamaah rahimakumullah,
Itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.